Hasil dari rating Moody's ini, apakah akan mempengaruhi psikologis investor terhadap kepercayaan untuk masuk ke dalam negeri, utamanya mungkin dalam hal investasi dan juga masuk ke pasar saham? Saya rasa tidak memberikan pengaruh negatif ya, karena sebagai kita tahu Baa itu masuknya itu investment grade, jadi kita tetap dipertahankan di investment grade, yang berarti itu bagus. Apalagi melihat kondisi COVID saat ini, isu perang dunia ketiga, habis itu ada ancaman kenaikan suku bunga, all things considered sebenarnya Baa itu sangat bagus dipertahankan oleh Moody bagi Indonesia. Oke, sangat bagus bagi dipertahankan oleh Moody's oleh Indonesia. Tapi kalau kita lihat juga untuk rating ini juga menunjukkan kekuatan fiskal Indonesia yang dalam tanda kutip relatif lemah. Tapi kalau kita lihat secara pembiayaan juga kan rata-rata APBN kita dalam hal ini fiskal kita itu ditopang oleh utang multilateral, bilateral dan juga tentunya pajak serta penerbitan SBN di dalam negeri. Nah, Anda melihat seberapa kuat kekuatan fiskal kita ini menopang pertumbuhan ekonomi di 2022? Kekuatan fiskal kita sebenarnya masih relatif aman ya, walaupun seperti dikatakan Moody emang relatif lemah, tapi untuk pembiayaan utang kita masih cukup. Apalagi dilihat dari sisi utang kita itu sekitar 42% PDB gitu. Dan di antara negara emerging market, kita tuh termasuk yang paling rendah. Kita cuma lebih tinggi daripada Rusia. Dan lebih rendah daripada India, dari Turki, dari Brazil, dari China. Dan itu memberikan gambaran bahwa kita sebenarnya sanggup gitu. Apalagi dari Bank Indonesia juga, Pak Peri, Gubernur Bank Indonesia kan sudah mengatakan bahwa tahun ini bakal jadi tahun terakhir ya, buat burden sharing gitu. Nah itu juga memberikan isu positif juga, belum lagi ditambah dengan kebijakan pajak, dengan undang-undang HPP gitu. Secara keseluruhan memang saya rasa optimis ya, apalagi kalau masalah utang sebenarnya nggak terlalu memberikan risiko signifikan bagi investor buat masuk ke Indonesia. Iya, nggak terlalu melihat risikonya signifikan. Tapi kalau kita berkaca juga pada burden sharing yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia, berbagi sharing begitu, pain-nya juga atau rasa sakitnya menghadapi pandemi COVID-19 ini kan akan berhenti di 2022. Otomatis juga akan ada beberapa risiko ketika memang Bank Indonesia memberhentikan burden sharing dengan pemerintah. Anda melihat seberapa besar ini akan tercermin begitu di 2023 mendatang? Saya rasa sudah nggak terlalu besar ya, apalagi tahun ini tuh rencananya si pemerintah itu bakal meningkatkan rasio pendapatan pajak. Dari tahun sebelumnya itu di 9,11%, tahun ini diperkirakan di 9,3 sampai 9,5%. Nah, kenaikan dari pendapatan pajak rasio itu pasti bakal memberikan tambahan ya bagi APBN, belum lagi dengan undang-undang baru, termasuk salah satu termasuk salah satu yang paling penting itu saat ini kan April ini bakal dilaksanakan undang-undang pajak karbon ya, pajak dan perdagangan karbon, dan itu sangat membantu saya rasa bagi kondisi fiskal Indonesia, nggak cuma tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Nah itu ya.